Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ariska Khairunisa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang self atau tentang diri. Harapannya setelah kita membahas tentang self, kita bisa tahu tentang diri kita sendiri, kita bisa menyayangi diri kita sendiri, dan terutama bisa mengetahui potensi yang ada di dalam diri kita. Baik, next. Ya, kita sampai di konsep diri atau konsep self. Nah, konsep self yang subjektif ini biasanya berada di tahap ketika kita masih kecil. Kita diharapkan bisa membedakan antara kita dengan lingkungan kita, baik secara fisik maupun sosial. Kemudian kita juga diharapkan bisa membedakan kita dengan orang lain. Di masa kecil kita sering ketika bertemu dengan teman, kita diperkenalkan oleh orang tua kita nih, bahwa ini teman kita. Kemudian kita dikenalkan dengan lingkungan kita, misalkan ini hewan ayam, kemudian ini kucing, kemudian ini sekolah, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah konsep self tentang objektif. Di sini kita diharuskan memiliki kemampuan untuk berpikir secara objektif. Kemudian konsep ini itu tumbuh ketika kita memasuki awal dewasa. Karena kita di usia dewasa itu kita menjadi objek perhatian di lingkungan sekitar kita, maka sewaktu-waktu ketika kita berbicara kasar, ketika kita berbicara kotor, maka kita akan tersadar nih dengan pikiran objektif kita bahwa kenapa sih kok aku bisa sekasar itu ya berbicaranya, kenapa sih kok aku bicaranya kotor kayak gitu. Jadi kita akan tersadar nih dengan pikiran objektif kita. Dan yang kemudian adalah simbolik. Simbolik ini itu kemampuan kita membentuk kognitif diri kita yang kemudian mempengaruhi interaksi kita dengan sosial dan dengan lingkungan sekitar. Misalkan kita sebagai seorang koki, maka di pikiran kita, kognitif diri kita adalah sebagai koki gitu ya. Maka dalam berinteraksi dengan orang, karena saya koki, maka saya siap untuk menerima pesanan makanan, kemudian siap sedia untuk membuat pesanan makanan yang begitu banyak, kemudian siap kalau misalkan resepnya itu salah, kemudian juga kalau makanannya itu tidak sesuai atau ternyata gosong kayak gitu. Ada elemen pembentuk. Yang pertama adanya identitas sosial. Jadi seperti apa kita atau status kita itu apa dalam sekelompok kita atau dalam lingkungan sekitar kita. Misalkan kita sebagai mahasiswa, ya berarti identitas sosial kita sebagai mahasiswa. Oke, gitu ya. Yang kedua ada atribut personal. Itu adalah apa yang kita miliki. Misalkan saya memiliki tinggi 158. Jadi itulah atribut personal kita dan lain sebagainya. Kemudian pengalaman di masa lalu. Pengalaman di masa lalu itu juga membentuk konsep diri kita. Kadang ada keadaan yang membuat kita itu dewasa, sehingga kita didewasakan oleh keadaan gitu ya. Yang keempat ada kondisi saat ini. Baru-baru ini, belakangan tahun terakhir itu kan kita ada wabah pandemi gitu ya. Ketika kita menjadi mahasiswa dan kebetulan kondisi saat ini itu adalah pandemi, maka sebagai mahasiswa kita nggak pernah ke kampus, kemudian kita tidak bisa bertemu dengan teman kita, dengan guru kita secara langsung gitu ya. Yang kelima adanya harapan di masa depan, karena kita memiliki harapan di masa depan gitu ya. Misalkan kita ingin menjadi seorang model gitu, maka untuk menjadi seorang modelis gitu ya, kita ini berpenampilan ala-ala model gitu. Kita tahu style model yang sekarang, kita tahu bagaimana sih make upnya para model gitu. Kemudian jalannya kita berlenggak-lenggok gitu. Jadi itu yang membentuk konsep diri kita bahwa saya ini model gitu. Jadi faktor yang mempengaruhi konsep diri kita, faktor biologis atau faktor gen dari orang tua. Adanya keinginan diri sendiri,
Yang ketiga, adanya perubahan hidup yang besar. Yang keempat, adanya significant other atau orang lain yang mempengaruhi hidup kita atau orang lain yang berarti untuk kita. Misalkan ketika saya mengenal sosok teman saya teman saya atau sahabat saya menjadi terinspirasi, selalu semangat, saya selalu menjadi lebih positif gitu. Jadi dari orang lain yang membuat hidup kita lebih berarti. Kemudian ada intensitas hubungan atau seberapa dekat hubungan kita dengan orang lain yang mempengaruhi konsep diri kita gitu. Hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan teman gitu. Oke, selanjutnya adalah skema diri atau konsep diri sentral. Sentral berarti individu itu memiliki kemampuan yang kuat, kemudian kepastiannya lebih besar, dan cenderung ekstrim, bisa positif juga bisa negatif. Kemudian periferal itu adalah konsep diri yang dimiliki oleh seseorang individu yang mana tidak begitu kuat dan bisa berubah gitu ya. Contohnya seperti ini. Misalkan saya itu ahlinya di bidang seni gitu ya. Kemudian ketika dihadapkan dengan soal matematika, soal biologi, saya nggak bisa gitu. Maka konsep diri saya yang sentral atau yang paling kuat adalah di bidang seni. Sedangkan di bidang biologi, kemudian di bidang matematika, itu adalah konsep periferalnya atau yang tidak kuat, yang mudah diubah gitu. Oke, selanjutnya yaitu konsep self-seksual, yaitu bagaimana individu mempresentasikan kognisi dirinya terhadap seksual dirinya. Misalkan individu itu adalah seorang perempuan, maka karena seksualnya itu adalah perempuan, maka dia berpikir bahwa perempuan itu malu-malu. Kemudian perempuan itu romantis gitu, sedangkan laki-laki misalkan penuh gairah gitu kan. Jadi seperti itu. Kemudian konsep diri sosial itu menyangkut hubungan intrapersonal kita dan identitas sosial kita. Misalkan ketika SD, kita itu berpikir bahwa kita adalah pelajar. Kemudian ketika kita dewasa, kita menjadi seorang mahasiswa. Kemudian ketika kita menikah, kita menjadi sebagai ibu rumah tangga. Kemudian kita ikut arisan. Maka konsep diri sosial itu akan terus bertambah seiring bertambahnya usia kita juga gitu. Selanjutnya adalah self-esteem atau evaluasi setiap individu terhadap dirinya sendiri. Tujuannya adalah self-assessment atau memperoleh pengetahuan tentang dirinya sendiri. Yang kedua ada self-enhancement, memperoleh informasi yang positif. Dan yang ketiga ada self-verification. Ada self-verification atau ketika sudah mengetahui informasi, maka dikonfirmasilah informasi yang sudah diketahui itu. Misalkan self-verification yang dimiliki oleh individu yang esteemnya itu sangat rendah dan berpandangan negatif tentang dirinya sendiri, maka dia tidak akan berubah gitu. Misalkan ketika seseorang itu menganggap bahwa dirinya tidak bisa, setelah dia mengetahui informasi dari orang itu, dirinya itu adalah orang yang lemah, orang yang tidak bisa memiliki konsep diri, yang mudah terpengaruh oleh orang lain dengan hal-hal yang negatif, maka dia tidak akan berubah dengan dirinya yang seperti itu, maka dia akan sama saja gitu ya, karena dia tidak memiliki evaluasi diri yang kuat gitu. Oke, next, yang pertama adalah fungsi self, yaitu self-focusing atau memfokuskan pada dirinya sendiri. Sebenarnya self-focusing itu sangat baik ya, karena itu menjadi positif. Kita bisa mengetahui diri kita sendiri. Namun, ketika dilakukan secara berlebihan, maka itu tidak baik atau akan berakibat negatif karena kita tidak melihat lingkungan sekitar kita. Misalkan ketika kita terlalu sibuk membahagiakan diri kita terlalu sibuk dengan mempercantik diri kita terlalu sibuk dengan fokus dengan diri kita sendiri gitu ya, maka kita akan sering mengabaikan lingkungan sekitar kita atau tidak peduli dengan hal-hal yang kecil sekalipun di lingkungan sekitar kita.
Selanjutnya yaitu fungsi self sebagai self monitoring atau mengetahui diri kita, memonitor diri kita, menyesuaikan diri kita sesuai dengan situasi yang ada atau tuntutan yang ada. Yang pertama ada social stage presence, yaitu kecenderungan untuk menarik perhatian lingkungan sekitar. Ciri-cirinya yang pertama yaitu dia suka menjadi perhatian, suka membuat lelucon yang menjadi perhatian lingkungan sekitar. Kemudian dia suka menilai, yaitu memprediksi sesuatu berdasarkan hal yang tidak jelas. Yang kedua ada other directioners, yaitu dia memainkan peran seperti yang diharapkan oleh lingkungan sekitar. Jadi ciri-cirinya yaitu dia berusaha untuk membahagiakan lingkungan sekitarnya. Kemudian dia juga suka mengikuti lingkungan sekitarnya, dan dia juga sering menggunakan topeng untuk menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada expressive control, yaitu bagaimana kemampuan seseorang untuk mengontrol perilakunya, termasuk ketika dia berbicara, termasuk ketika dia sedang berada dalam suasana bermacam-macam. Kemudian ketika dia berbicara di depan umum secara spontan, dia bisa mengontrol tingkah lakunya. Berkaitan dengan self monitoring, ketika seseorang itu memiliki self monitoring yang tinggi, maka dia akan membuat atau seolah-olah dia itu berkesan baik atau berperilaku baik di depan orang lain, seperti itu. Dan yang terakhir ada self efficacy atau kemampuan diri. Yang pertama ada tingkat atau level, ada kekuatan, dan yang ketiga ada generalisasi. Untuk tingkatan dan kekuatan ini hampir sama. Ketika seseorang dihadapkan oleh sebuah masalah yang sulit, maka dirinya itu tidak yakin atau ragu dengan kemampuan yang dimiliki, apakah dia bisa menghadapi masalah yang sulit itu atau tidak. Sedangkan pada generalisasi itu dia yakin dengan kemampuannya, bahwa masalah yang sulit seperti apa dia itu bisa melakukannya. Oke, sekian pembahasan tentang self atau tentang diri. Semoga kita semua bisa tahu tentang potensi yang kita miliki. Sesekali coba kita luangkan waktu untuk bisa mengetahui diri kita sendiri, lebih menyayangi diri kita sendiri, supaya nantinya kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.